Bismillah, kita lanjut pelajaran khot ya. Kembali ke khot naskhi untuk kelas 3 ini. Kemarin sudah dijelaskan tentang alif sambung dan alif sambung ya, baru alif sambung. Nah, tugas yang kemarin sudah selesaikan. Itu ada beberapa anak ya, meningkat lah. Kalau sebelumnya kan cuma 1 atau 2 anak tok yang tulisannya sudah berkaidah. Nah, sekarang udah beberapa anak ya, dan masih ada yang belum, itu untuk diperbaiki lagi ya. Jangan cuman mengandalkan tugas sekolah saja ya. Jangan mengandalkan tugas sekolah saja, itu diperbaiki dengan banyak-banyaknya latihan. Banyak-banyak latihan, nggak harus nulis latihan kayak Ustadz ya, yang banyak sampai itu. Nggak harus. Kamu nulis ketika tugas ya, tugas yang lain toh, yang ada bahasa Arabnya, nah itu diperbaiki ketika itu. Misalkan kamu tulisannya masih jelek ya, dihapus, habis itu tulis bagus lagi. Itu latihan ya, latihan. Berusaha kalau mau tulisannya berkaidah dan rapih. Nggak harus bagus, tapi berkaidah dan rapi saja itu sudah cukup. Nah, kemarin kita sudah selesai. Ambilkan bukunya. Nah, kemarin sudah selesai di alif dan alif sambung ya. Alif dan alif sambung. Kalau mau lebih gampangnya, kalau mau ndak ribet melihat video materi Ustadz ya, kamu lihat di contoh-contoh ini. Nah, contoh-contoh ini itu diperhatikan ya. Seperti contoh-contoh ini enggak sih ya nulisnya? Nah, diperhatikan ya. Persis enggak sih? Jangan kamu gini-gini dah selesai ya. Jangan seperti itu ya. Udah kelas 3, mohon kerjasamanya dalam belajar khot ini ya. Banyak-banyak latihan. Udah kelas 3, jangan banyak-banyak main ya. Diseriuskan. Walaupun khot ini tidak mata pelajaran yang prioritas seperti bahasa Arab dan tahfidz ya, tapi setidaknya kalian juga harus berusaha. Nah, setidaknya kalian harus berusaha juga. Kemarin sudah sampai sini toh, sudah selesai ya. Ustadz, yang Ustadz lihat bukan huruf-huruf yang sebelum alif ini ya. Ini kaf, mim, ha. Ustadz nggak lihat itu. Ustadz lihat alifnya ya. Walaupun banyak yang salah huruf-huruf sebelumnya, padahal sudah dijelaskan kelas 1 ya. Tapi Ustadz mau lihat ininya dulu, diperbaiki alifnya dulu ya. Itu yang masih salah-salah mohon diperbaiki ya. Jangan asal kumpulkan tugas ke Ustadz, diperbaiki. Dan Ustadz sarankan kalau mau menulis ya, di buku ini ya, pakai pensil mekanik, jangan pakai pensil biasa dulu ya, atau bolpen. Kalau bolpen udah nggak bisa dihapus toh, bisanya di tip X, itu jelek, malah nggak rapi bukunya. Dipakai pensil mekanik. Kenapa pakai pensil mekanik ya? Kalau menurut Ustadz, pensil mekanik itu pensil yang ya kelihatan lah di mata Ustadz. Nah, Ustadz kalau lihat pensil itu agak buram-buram gini, nggak bisa jelas. Nah, kalau pensil mekanik insya Allah bisa jelas. Atau pensil-pensil yang lebih hitam lagi nggak masalah selain pensil mekanik. Intinya minimal sebisa mungkin pakai pensil mekanik dulu ya, baru nanti ditulis pakai pulpen ya. Sekarang masuk pada huruf ba. Ini ba sambung. Ba sambung awal sama ba sambung akhir. Ada ba sambung tengah enggak ya? Ba sambung tengah. Tugasnya banyak banget ya. Enggak apa-apa. Bagusan. Tak juga. Apa bedanya ba sama tak? Kan bedanya cuma titiknya saja toh. Ini ada tak marbutoh. Tak marbutoh. Nah, ini hukum tak banyak ini yang tidak dijelaskan di sini. Sepertinya huruf tak sambung tengah. Tidak ada huruf tak sambung tengah. Karena maksimal huruf di sini cuman 2 tok. Nah, satu tugas ini cuma 2 huruf saja. Ada bak sambung tengah. Ya, ini intinya belajar di sini dulu.
ba sudah pernah dijelaskan, Ustaz mau bingung mau mengajarkan lagi. Ba Ustaz ingatkan lagi, ba itu ada dua kaidah atau bukan kaidah, dua tahapan. Ya, dua tahapan. Yang tahapan yang pertama kita bikin kepalanya dulu. Kelihatan enggak? Kita bikin kepalanya dulu. Satu. Ini kepala. Simpel ini ya. Kita dekatkan lagi kalau mau lebih jelas. Simpel ini kepala ini tahapan satu ya, tahap satu. Nah, tahapan satu kepalanya dulu. Tuh kepalanya sudah pernah kalau misalkan Ustaz mau nulis pakai apa yang pensil hot itu kayaknya ada dua itu loh, kayak gini miring toh ya, kalau mau dilanjutkan miring toh ini ya, maka dari itu ya ketika pakai ballpoint atau pensil yang cuma garis tok itu ini ya, ini agak besar, kecil lagi. Nah, seperti ini ya. Jangan cuma ya, jangan. Karena apa? Di pensil hotnya pakai pensil hot nulisnya aja miring gini. Ya. Walaupun nanti Ustaz jelaskan bahwa pensil hot sama pensil ini penulisannya agak beda. Nah, kita lebih memudahkannya pakai ballpoint ini timbang pakai pensil hot yang harus miring-miring gitu. Ya. Itu. Ya, tapi kita masih patokan dengan pensil hotnya ya, pakai kaidah hot aslinya, hot nasi ini miring toh. Nah, maka itu kita kepalanya miring juga dipakai pensil pensil ballpoint miring. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke tahapan yang kedua. Ini tahapan pertama. Satu itu apa? Kepala. Kalau kemarin kan alif cuma langsung badan tok ya, set nah gitu ya. Kalau ini ada tahapannya. Sekarang yang kedua yaitu agak beda. Lama ya. Seperti ini. Nah, tahapan yang kedua yaitu ekor. Nah, tahap 2. Tidak kelihatan, Afan. Ekor. Ini ekornya. Kalau mau diperhatikan lagi, ini kan Ustaz patokannya ini toh. Dari sini. Ya. Ini nulisnya kan seperti ada sebagian badannya ba ini itu melintasi garis ya. Melintasi garis. Maka dari itu patokannya masih tetap di pensil hotnya. Nah, jadi Ustaz nulisnya Ustaz dekatkan. Dekatkan. Nih. 1 ya. 2. Ada sebagian dari badan ba itu di bawah garis. Susah, emang susah. Ustaz masih kesusahan. Ya, Ustaz biasanya ya kayak gini. Tidak mematikan garis emang. Karena apa? Dulu juga belajar yang Ustaz seperti itu. Ya. Tahapannya apa?
peraturannya itu ada sebagian badannya itu di bawah garis. Nah, sekarang kita gini aja. Kalau dulu kan Ustadz bicara tentang tata cara atau bukan apa namanya? Kayak itu loh, penulisan loh. Saya lupa. Tahapan-tahapan penulisan atau tata apa tadi? Yang penulisan tuh yang ada spasi dan tata letak. Nah, tata letak. Nah itu saat dulu tata letak membebaskan ya, mau di atas garis persis ataupun di antara dua garis ya, itu monggo. Cuma sekarang kita patokannya ini ya, di atas garis untuk memudahkan saja. Saya sudah fix untuk tahun ke depan dan seterusnya. Ustaz maka menekankan bahwa tata letak yang diharuskan itu di atas garis ini. Ini bak. Nah, sudah. Cering. Sekarang bak yang awal. Bak yang awal sama aja dengan bak yang ini ya. Akan tetapi ya, cuman dia tidak ada ekor lancipnya. Ekor lancipnya. Ini 1 ya, 2. Ini tuh. Tahapan yang pertama itu kepalanya sama seperti bak yang tunggal. Tahapan yang kedua itu ekornya atau kita sebut badannya saja ya. Karena kan pendek. Kalau ekor kan ada lancip-lancipnya seperti ini tuh. Nah, ini badannya. Ya. Ini kepala. Ini ekor atau badan. Saat bingung satu ekor badan ya, intinya gini aja, tahapan pertama sama tahapan kedua. Nah, gitu. Kalau kita lihat pakai 1, 2 atau tambahin 1 tambahin kayak garis penyambung. 3 garis penyambung ya. Kalau di HP itu ada ya, di HP itu kalau kamu mencet titik atau koma itu kayak koma, kayak mencet koma tekan lama itu mesti ada kayak ada harokat dan lain-lain gitu. Nah, ini mana tadi? Oh ini. Start lagi di bawahnya. 1, 2. Nah, 1, 2. Kalau dibuat video kan seperti ini harusnya itu ya lebih rinci kalian lihatnya. 1, 2. Tambahin garis penyambung. Nah, coba aja. Enggak usah panjang-panjang wes. Dikit aja. 1, 2, 3. Nyambung. Nah, kelihatan? Nah, seperti itu. Sudah. Bak sambung, bak yang awal sudah. Sekarang bak yang ini kosong. Di akhir, bak yang di akhir kalimat, akhir kata. Kalau Ustaz tuliskan pakai pensil khot, ini perumpamaan aja pensil khot. Kan bentuknya seperti itu, pensil kan sudah dijelaskan kayak gini tuh. Pensil khot. Kayak gini. Perumpamaan aja yang pensil khot. Semut. Ini ya. Kurang jelas, Pak.
seperti ini. Kelihatan? Nah, aslinya cuma ada satu tahapan saja ya, karena ini bak terakhir ya, bak yang di akhir kata atau kalimat. Nah, ada tambahannya, tambahan apa? Ini tambahan apa namanya, garis penyambung. Ini namanya garis penyambung. Garis penyambung. Kalau di imla ya, di imla kita sudah pelajari, ini namanya apa? Hah? Nabroh. Nabrotun. Nabrotun. Nah, namanya nabroh. Nah, masih ingat toh? Nabroh yang apa? Hamzah di atas nabroh itu cuma apa? Cuma ketika syaratnya apa? Syaratnya ketika sebelum hamzah itu iya sukun. Masih ingat enggak? Ini nggak usah dihitung. Nah, yang dihitung ini ekornya aja. Ekor satu tahapan. Tahapan satu. Nah, tahapan satu. Ekor. Nah, seperti ini. Gimana nulisnya? Ya, ada sebagian huruf ba yang melewati garis. Bisa dekatkan lagi. Udah 16 menit. Kelihatan enggak? Oh, ini. 1 2. Ya, kelihatan itu lebih garis. Seperti ini, Pak. Yang suruh sambungnya di atas garis. Nah, seperti ini. Ya, latihan. Kalau mau lebih kerennya kayak huruf naik dulu. Nah, kayak naik. Nike. Cuman ini agak di bisa jadi apa? Nah, seperti itu. Sudah pembahasan apa yang sudah dijelaskan di sini. Nah, ada tambahan itu huruf ba di tengah kalimat ya, karena diajarkan di sini dan tugasnya ada ya, saya tambahi aja ba di tengah kalimat pakai pensil hot ya, perumpamaan aja pensil hot. Susah nulisnya, kehadang sama itu tripod sama kamera jadi agak susah. Apa? Seperti ini ya. Ada dua garis sambung atau nabroh atau wadah ini tuh. Ada apa garis sambung ini. Satu, ini garis sambung. Dua, ini garis sambung. Ya. Baru ini badan bak. Ustaz, kenapa sebutnya badan bak? Karena apa? Ini setengahnya dari huruf ba. Kalau jika diperhatikan, ini ya mana? Setengahnya huruf ba. Sat ya, dibagi dua. Ini badannya. Ustaz makanya nyebutnya badannya karena apa? Ekornya, ya, aslinya kan ekor semua ini. Ekornya ini diputus, dipotong. Nah, jadikan ini ba sambung. Jadi enggak gini ya. Misalkan mana ya Ustaz? Biasanya kalian gitu. Kok ditebalkan atau gini loh nulisnya biasanya tuh. Itu
Ini salah ini. Nah, salah. Kenapa? Kita patokannya sama yang huruf ba seperti ini. Ya, ditumpuk dari atas dari bawah. Ini dari bawah ke atas. Sebelumnya huruf yang pertama, ini satu kartu lagi, biar jelas. Satu, nah ini huruf sambung ya, garis-garis sambung. 2, 3, seperti ini loh. Jangan seperti ini, salah ini, salah. Yang betul seperti ini, diingat-ingat ya. Ada satu tahapan aslinya. Kalau dulu saya ngajarkannya berapa? 3, ada 3 tahapan. Tapi sekarang Ustaz jelaskan lebih rinci bahwa yang kedua ini yang kedua ini ya, huruf sambung, garis sambung ini ya, ini bukan hitungan dari tahapan huruf ba tengah. Dia cuma sambungan saja ya, untuk menyambungkan antara ba dengan huruf yang lain, baik di depan maupun di sebelumnya, baik setelahnya maupun sebelum huruf ba. Seperti itu. Udah, sampai sini dulu. Tugasnya banyak dari sini sampai mana ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah sini sampai halaman 13, 13 sampai halaman 13, 11 sampai 13 ya, gitu aja. Semoga Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu. Jika Ustaz salah dalam menyampaikan, kadang Ustaz juga kurang, masih terus belajar untuk mendalami pelajaran ini. Apalagi khotriah itu Ustaz juga masih belajar, karena khotriah itu banyak. Ada yang khotriah itu bikin sendiri, nulisnya tuh kayak ya seirama tangan, bahasanya itu seirama tangan. Tangannya enaknya kaku atau lembut, kayak Ustaz kan lembut. Bismillah ya. Poin intinya Ustaz tuh tangannya lembut, enggak bisa yang kayak yang gimana ya, yang kaidah yang benar-benar kaidah khotriah itu Ustaz masih terus belajar ya. Intinya kaidahnya aja yang kita pelajari ya, rapih ndak rapih dan bagus ndak bagus ya, itu nanti urusan nanti, tinggal pendalaman kalian dalam mempelajari khot ini. Jika ada salah mohon dimaafkan, dan itu semua datangnya dari syaitan. Jika ada kelebihan maka itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 20 menit insyaallah.